Misalnya di antara nikmat yang tadi Bapak sebutkan di mukadimah, nikmat yang paling terbesar bukan nikmat mendapatkan dirimu, bukan mendapatkan dia yang kita cintai, tapi nikmat yang paling terbesar adalah Allah. Dalam bahasa adalah pengikut yang setia kepada Sayyidina Ali. Yang tidak cocok dengan Sayyidina Ali disebutlah Khawarij. Jadi Khawarij itu adalah yang tidak cocok kepada Sayyidina Ali. Siapa Khawarij? Khawarij itu pendukung, tadinya pendukung Utsman bin Affan, mendukung dari keluarga Muawiyah, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Utsman bin Affan dibunuh oleh Abdullah bin Sabah, beda tadi. Pembunuh Sayyidina Ali Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini Yahudi, dan Yahudinya disebut dengan Orientalis. Ya. Jadi ada Orientalis, ada Occidental. Ada dua. Orientalis itu yang belajar Al-Quran untuk menghancurkan Al-Quran. Nah, dulu ada Orientalis pertama, Abdullah bin Sabah, yang membunuh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dan ketika dibunuh, awal mula konflik ini munculnya Syiah. Awal mula Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tidak. Awal mula ya muncullah Syiah dan Khawarij. Kenapa? Satu, Utsman bin Affan dibunuh oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi pengaruh domba. Disebutnya Orientalis. Orientalis itu apa artinya? Mempelajari ilmu Islam untuk menghancurkan Islam, mempelajari Al-Quran untuk menghancurkan Al-Quran. Maka Orientalis itu lebih pintar daripada kita. Hafal minimal 100 hadis, bahkan hafal Al-Quran. Semua Korea dulu hafal Al-Quran, bahkan bergurunya ke Mekah, ya. Tetapi dia berniat untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Akhirnya pemahaman Snow Korea itu adalah di Indonesia jangan pernah sekali-kali menerjemah Al-Quran. Nah, dulu umat Islam kenapa dijajah oleh Belanda lama, dijajah oleh Portugis lama, dijajah oleh Jepang, ya? Karena pemahaman Orientalis mendarah daging di Indonesia. Jangan sekali-kali menerjemah Al-Quran. Di sanalah orang Islam di Indonesia tidak mau bangkit. Tapi di sana muncullah para ulama yang soleh, yang berani. Muncullah Kiai Hasyim Asy'ari, muncul Kiai Ahmad Dahlan, ya, muncul Muhammad Natir. Itu kemudian menjadilah menerjemah Quran, sehingga dalam Quran disuruh untuk melawan. Nah, kalau kita Occidental belajar di SMA Cafe bahasa Inggris, nggak berniat hancurkan orang Inggris, nggak berniat meracun keturunan Elizabeth, ya. Karena kan Inggris kerajaan apa, bedanya khilafah dengan kerajaan apa? Kalau kerajaan itu turun temurun. Kalau khalifah itu memang Bani Quraisy, tetapi harus orang yang ahli hafal Quran, hafal hadis, ilmu dunia, ilmu akhiratnya hafal, ya. Itu. Jadi awal mula Syiah ya, Syiah ini kelompok yang muncul awalnya gara-gara Utsman bin Affan dibunuh oleh Abdullah bin Sabah. Kemudian demo protes. Ke siapa protesnya? Ke Sayyidina Ali. Karena pada saat Utsman bin Affan dibunuh, Khalifah Ali naik, Sayyidina Ali naik jadi khalifah. Kemudian Sayyidina Ali tidak menghukum kisos, ya, Abdullah bin Sabah. Muncullah perpecahan. Yang setia kepada Sayyidina Ali disebut Syiah, dan yang keluar dari Sayyidina Ali disebut Khawarij. Itu ilmu kalam, itu ilmu tauhid. Ya, jadi awal mula munculnya itu gara-gara ketika Utsman bin Affan dibunuh oleh Abdullah bin Sabah, muncullah arbitrase, kemudian perang Siffin. Jadi perang Siffin ini adalah orang-orang yang fanatik. Satu fanatik ke Sayyidina Ali, yang satu fanatik kepada Muawiyah. Ya, karena tidak mau menghukum pembunuh dari Utsman bin Affan. Sayyidina Ali bukan tidak mau berani menghukum. Logikanya gini. Kalau Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4, para buat jabatan mau mungkin. Kenapa? Karena dalam Quran surah At-Taubah ayat 100, dalam Quran surah Al-Bayyinah dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu an, sabiqul awwal. Orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam dan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya khalifah yang 4.
Secara logika kita berpikir, tidak mungkin yang dididik Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali perebut jadi khalifah semua. Di kita mas sekarang perebut jadi lurah lagi, tumpangan 100 juta. Di biru Sri Kadek, ya, di itu apa? Di Cipongkorang, di Papaksana Sri Kadek kemarin perebut jadi lurah. Logikanya apa? Tidak mungkin yang dididik oleh Rasulullah perebut kekuasaan. Jadi mau mungkin siapa Pak awal mula huru hara ketika khalifah ini wafat? Yahudi yang domba antara kelompok Umayyah dan anak cucu Rasulullah. Dan sampai sekarang Syiah dendam kepada kita, ya, dendam kepada para sahabat karena meyakini kata Syiah yang membunuh Hasan bin Ali, ya, Sayyidina Hasan bin Ali adalah dari kelompok Sayyidatina Aisyah. Kemudian Tolha keponakan Rasulullah membuat rencana menurut versi Syiah, ya. Yang menurut versi Syiah yang membunuh keluarga Rasulullah itu adalah keponakan Rasulullah Tolha bergabungan Sayyidatina Aisyah, kemudian kelompok dari keluarga Utsman bin Affan, Muawiyah, kelompok dari keluarga Umar dan kelompok dari keluarga Abu Bakar, termasuk rentetannya kepada Sayyidatina Aisyah. Maka sampai sekarang Syiah benci. Abu Bakar pintar, Sayyidina Abu Bakar di neraka kata Syiah. Ini tidak mungkin Sayyidina Abu Bakar di neraka karena sudah dijamin 10 orang masuk surga sahabat. Siapa? Sabiqun al-awwalun. Ya. Sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya ulama Rasulullah. Itu masuk surga. Dan kita tidak boleh sama sekali membenci sahabat yang lain karena mengagungkan sahabat yang satu. Karena dalam kitab Tajul Jamil Usul, dalam kitab yang bawah ini ada hadis, ya, dari Rasulullah SAW, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan pernah di antara kalian menghina sahabat umat Rasulullah. Fa inna ahadakum, seandainya ketika kalian semua menghina sahabat kami, kata Rasulullah, kemudian lau anfaqqa mithla luhur, kemudian aranjeun kita umat yang baru zaman ayeuna pengen ini sahabat sedekah sebesar gunung Uhud. Sedekah apa? Sedekah emas. Maka kata Rasulullah apa? Zahaban ma'adrok, pahala segunung emasmu tidak akan sebanding dengan pahala sahabat. Ya. Bahkan ya waladihim layang sifat, walaupun hanya setengah mud itu tidak akan mengimbangi ibadah sahabat. Jadi jangan sampai sekali-kali kita menghina sahabat. Ya. Ada fitnah Umar bin Khattab wafat ke dalam mabuk, jangan percaya. Ya, jangan percaya kalau ada fitnah dari Syiah bahwa Umar bin Khattab wafat dalam keadaan mabuk-mabukan. Tidak. Maka 4 khalifah tadi berada di surga insyaallah. Karena dijamin dalam Quran. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah meridhoi mereka dan Allah meridho kepada mereka. Jadi khalifah yang 4 ini insyaallah ada di surga. Termasuk yang 10 Abu Rahman Auf, ya, Zaid bin Thabit dan sisanya itu masuk ke surga insyaallah sahabat. Karena kita kalau mau mengimbangi pahala sahabat, kata Rasul, jangan sekali-kali menghina. Karena kalau kita beribadah Allah anfaqo misluhud, diimbangkan ataupun seandainya kita bersedekah sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, zahaban ma'adrok, tidak akan sampai ibadah kamu sedekah sebesar gunung Uhud, ya, mudda, ya, ahad bihi yang sifat, walaupun setengahnya tidak. 1 mud itu berapa sih? 1 mud itu segenggaman tangan. Jadi kalau kita mau mengimbangi ibadah sahabat, sedekah emas sebesar gunung Uhud tidak akan terimbang. Ahad bihi yang sifat, setengahnya dari segenggaman itu tidak akan sampai. Jadi jangan sampai sekali-kali kita menghina para sahabat. Dan di Syiah itu ada amalan Umar finna, Utsman finna, Abu Bakar finna, Siti Aisyah finna. Itu amalan orang-orang Syiah. Jadi awal mula kemunculan Syiah itu adalah ketika kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terbunuh oleh Abdullah bin Sabah. Orang-orang Syiah meyakini bahwa yang membunuh adalah kelompok dari Khawarij ataupun kelompok dari umat Islam. Tapi sebetulnya yang membunuh adalah orang Yahudi. Abdullah bin Sabah kenapa disebut orang Islam? Karena dia masuk Islam dulu, kemudian belajar Islam. Nah inilah berbahayanya orientalis. Orientalis itu kan masuk Islam supaya menghancurkan Islam.
Nah, orang Syiah meyakini Abdullah bin Sabah itu adalah kelompok Islam yang membela para sahabat, yang membela Utsman, sehingga orang-orang Syiah sekarang membenci siapa? Membenci keturunan ataupun dari orang-orang yang mengikuti para sahabat. Maka jangan sekali-kali kita menghina sahabat. Ya, jangan sekali-kali kita menghina sahabat, siapapun itu sahabat. Jumlah sahabat berapa? Jumlah sahabat Rasul seluruhnya ada 12.000. Jadi 12.000 itu sahabat Rasul. Jumlahnya dalam kitab Nihayah, ya, di dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Dan termasuk sepakat dalam kitab Syiar A'laman Nubala, Imam Az-Zahabi menyampaikan 38 ahli perang, seorang pemimpin perang, dan 12.000 itu sahabat Rasul. Termasuk di dalamnya ada sahabat yang terbunuh di sumur Ma'unah. Maka ketika terbunuhnya ahli Qura 70, maka di sanalah awal mula Rasulullah berdoa di waktu subuh, Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afai wa tawallana fiman tawallai, terus merutinkan, mendawakan. Di sanalah perbedaan, ada yang mengatakan qunut nazilah, ada yang mengatakan qunut subuh. Di sisi lain ada yang enggak suka qunut subuh, di sisi lain juga ada. Karena beda amalan, karena Mekah Madinah itu beda tempat, beda situasi. Di Mekah kondisi genting, di Madinah kondisi tenang. Maka jangan sampai kita meyakini sama, tidak. Di Mekah berbeda dengan di Madinah. Kalau Rasulullah di Mekah qunut subuh ya wajar, ya, karena umat Islam belum tenang. Tapi kalau di Madinah Rasulullah tidak pernah qunut, itu wajar karena di Madinah Islam sudah tenang. Itulah sejarahnya, harus tahu. Jadi yang membunuh sebetulnya Utsman bin Affan bukan dari kelompok Syiah, tapi Yahudi yang masuk Islam, maka disebutlah orang-orang munafik. Dan ini azabnya tidak akan terbayang. Bahkan di dalam hadis, innallaha yanzuru ilal kafir, sesungguhnya Allah masih melihat orang-orang kafir, wala yanzuru ilal munafik, tapi Allah tidak melihat orang-orang munafik. Jadi Allah di akhirat masih mau melihat orang kafir, tapi tidak mau melihat orang munafik. Maka jangan sampai sekali-kali kita menjadi orang yang munafik. Ya, ketika belajar Islam untuk memajukan Islam, mungkin ya kalau yang ada di sini. Tapi godaan itu akan tetap ada. Apalagi kita jadi ustaz dan jadi ustazah. Dan di Ciparai Syiah itu sudah ada. Ya, nawaran malah bapak. Kalau mau jadi ustaz muda kaya jadi kelompok Syiah, ditawari perempuan, ada nikah mut'ah. Mut'ah itu artinya kenikmatan. Jadi bisa menikmati perempuan dengan beberapa waktu. Maka ada nikah mut'ah, di sini nikah kontrak. Nikah sajaman bisa, nikah semingguan bisa. Siapa yang rugi? Perempuan. Ya, karena perempuan di sana akan tertanam saham. Ya, dalam artian kan nikah itu ijtima'ul farad, berkumpulnya dua kemaluan. Kalau berkumpulnya dua kemaluan, dalam tanda kutip mungkin ada yang hamil. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi perempuan. Kalau perempuan masuk ke Syiah, maka mikir dua kali. Dan ini penelitian, ada dokter yang aneh. Kenapa pun tadi nikob dicadar tapi HIV? Ternyata yang di nikob itu kelompok Syiah, perempuan di akhwat. Kenapa bisa jadi HIV? Karena gonta-ganti pasangan, tiap minggu ganti laki-laki, tiap bulan ganti laki-laki. Dan di Syiah laki-laki dimanjakan, ya, kendaraan dikasih, perempuan dikasih. Tapi menurut pandangan nafsu kan nikmat, asa enak jadi dai Syiah, asa enak jadi urusan Syiah. Padahal itu tidak akan lama dan di akhirat akan dihisab. Ya, di akhirat akan dihisab. Sekarang enak tadi dikasih kendaraan, tapi di akhirat ditanya, disoal. Ya, disoal oleh Allah, kenapa kamu ikut ke Syiah tadi dia. Nah, maka disinilah awal mula kemunculan Syiah. Jadi awal mula kemunculan Syiah itu di sana. Dan di Indonesia banyak pesantrennya, ada di Kiara Condong, Yayasan Mutahari. Orangnya sudah meninggal, Kang Jalaluddin Rahmat, dan istrinya di daerah Rancaike. Sekarang diteruskan oleh anak-anaknya. Syiah itu ada. Dan bahkan mensunahkan nikob. Tapi jangan disimpulkan yang nikob Syiah semua. Jangan. Bahkan Imam Syafi'i mensunahkan loh. Imam Syafi'i itu mensunahkan di dalam kitab apapun, ya, ijtima' ulama Syafi'i, bersepakat para alim ulama Syafi'iyah, ya, ulama-ulama yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i, bahwa nikob itu disunahkan atau mustahab, diharuskan.
Ya bagi kelompok Imam Syafi'i. Siapa yang mengikuti Imam Syafi'i? NU. Tapi fakta sendiri NU justru benci. Yang mengatakan bahwa NU yang liberal ya, tapi NU yang lurus yang sholat tidak. Itu ya. Jadi ada yang HIP dulu perempuan pakai cadar, kenapa Pak? Ternyata kelompok Syiah. Ya maka apa juga tanda-tandanya dulu ada yang berpegangan dengan perempuan. Perempuan itu dicadar, tapi nah kerasa dipegang. Nah kerasaan yang sekarang gitu ya. Dan perempuan di nikah biasanya salami keterlihat gitu. Kia tunggu bulu basah sampai beli sesuatu yang tunggu gitu. Itu ini aneh loh. Jadi apa keanehan? Nah dicadar tapi dicabakan cicing, lindet. Kali ini mungkin Syiah. Ya, maka menyentuh tangan perempuan kan itu hadisnya hasan tentang menyentuh tangan perempuan itu dosanya ditusuk ya 1000 jarum. Tetapi ingat hadis di sana jangan ditafsirkan secara umum. Ada taksis, ada pengkhususan dan ada qaid batasan. Jadi hadis menyentuh tangan perempuan itu ada qaid, ada batasan. Tidak semua haram. Kalau semua tangan perempuan diharamkan menyentuh, maka tidak mungkin Uwais Al-Qarni menggendong ibunya pada saat ya terjadi peperangan. Jadi ada batasan. Kalau semua diharamkan memegang tangan perempuan ibu itu haram. Maka ada qaid. Maka kalau belajar di YouTube nggak boleh sepotong-sepotong. Ya, menyentuh tangan perempuan haram, ingat ada qaid, di sana ada taksis. Kalau semua diharamkan, kita memegang ibu kita haram. Itu bahaya. Maka ada qaid, ada batasan, ada taksisnya. Ini mungkin sebagai gambaran. Dan itu ta'rif Syiah ya. Jadi bisa dipahami ya. Itu sejarahnya dulu sedikit bahwa pembunuh itu sudah tahu sekarang ini ilmu baru. Jadi tahu Abdullah bin Sabah ya, keturunan Rasulullah. Banyak sekarang yang menamai anaknya Hasan, banyak yang sekarang yang menamai Husain. Tapi jarang zaman sekarang yang menamai anaknya Abdurrahman atau Syamar bin Jausar, Umar bin Sa'ad, Abdullah bin Sabah jarang. Jangankan namanya, kuburannya pun dibenci. Namanya pun dibenci. Tapi yang namanya Husain lihat banyak. Ya bahkan di Bandung tempat turunnya kapal tuh tempat Husain Sastra Negara. Ya itu banyak sekali. Dulu itu keturunannya dimuliakan. Nah Imam Husain, Sayyidina Husain dulu punya anak namanya Imam Ali Zainal Abidin. Dilatihnya lakomnya Ali As-Sajjad. Kenapa apa disebut Ali As-Sajjad? Karena di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala putra dari Sayyidina Hasan itu namanya Ali bin Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin bin Husain. Saking cintanya Husain kepada ayahnya Sayyidina Ali, maka menamai putranya Ali. Maka Sayyidina Husain punya bapak dan anak namanya sama. Yang satu Ali bin Abi Thalib ayah Husain, dan punya anak dikasih nama karena cintanya kepada ayahnya Ali Zainal Abidin. Zainal itu perhiasan, Abidin itu hamba yang rajin ibadah. Maka perhiasan diantara hamba-hamba yang rajin ibadah itu Zainal Abidin. Dan dilangitnya Ali As-Sajjad. Kenapa dilangi Ali As-Sajjad? Karena dia itu sering bersujud. Bahkan di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala yang Al-Zahabi menyampaikan bahwa Husain itu kana Husain yasjudu lillah wal lailah al-fas sajadah. Jadi Sayyidina Husain itu ataupun putranya Ali Zainal Abidin itu sholat semalam 1000 rakaat al-fas sajadah. Alfa itu artinya 1000. Ya jadi 1000 rakaat, 1000 sujud. Siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya maka dilahirkan Ali As-Sajjad. Sajjad itu gelar untuk orang yang rajin sujud. Maka orang yang sering bersujud itu disebut as-sajjad. Maka ayat tapakan mau apa di jidat, namun sering digasok-gasok insya Allah tapakan. Ya, nggak bisa ditentukan dengan jidat kita biar rajin sujud. Ya, nggak bisa. Ada juga yang kalau diurut supaya hitam ada. Nah itu kalau misalkan kita pengen jidat hitam karena pengen disebut as-sajjad itu ria. Sedangkan dia itu kan pengen kelihatan oleh orang lain. Kalau semua pengen kedengaran sama orang lain. Maka Sayyidina Husain itu punya anak Ali Zainal Abidin. Dia lagi Ali As-Sajjad karena setiap malam 1000 kali sujud. Bayangkan. Yang
1000 kali sujud. Jadi setiap malam itu sujudnya 1000 kali. Luar biasa, masya Allah. Ini Ali As-Sajjad, putranya. Punya anak dimuliakan, ya. Punya anak dimuliakan, yaitu Ja'far As-Shadiq. Punya anak kembali dimuliakan, Ahmad Al-Ruwaili. Punya anak kembali dimuliakan, Musa. Ya, punya anak kembali Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir disebut Muhajir itu berpindah. Tadinya keluarga Rasulullah berdiam di Kufah di Irak, berpindah Muhajir ke Yaman, di sanalah beranak pinak. Maka Rasulullah membanggakan, aku bangga dengan umatku, dengan jumlah umatku yang banyak. Jadi di surga Rasulullah bangga ketika meninggal kita tersebut, dia beranak pinak. Jadi beranak pinaknya bukan dosa. Terkadang kita melihat anak-anak banyak, wah kita bukian, bukan itu. Tapi Rasulullah berbangga dengan jumlah kita yang sangat banyak. Ya, dan tujuan diantara nikah itu adalah untuk punya anak. Ya, tujuan nikah itu. Dan Rasulullah bangga dengan jumlah umatnya nanti dengan jumlah yang sangat banyak. Itu episode 1. Karena sudah puasa, mungkin sebentar ada tanya jawab. Kemudian nanti dilanjut pembahasan tentang Syiah. Ini belum sampai kepada konflik-konflik dia sesudah wafat Rasulullah. Itu hanya sejarah dulu pembunuh di antara para sahabat ataupun dari istri-istri yang durhaka dan istri-istri yang soleh. Termasuk istri dari Sayyidina Hasan bin Ali itu adalah Za'dah bin Al-Ash'ad, itu adalah peracun dari suaminya sendiri. Jadi dengan anaknya